Doesn't matter now. Maybe we need a reset. Halo Sobat Film, bertemu lagi bersama saya yang kembali akan membahas alur cerita film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dead Hunt yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP. Sesuai judulnya, pada awal film yang menampilkan sebuah flashback, kita akan sudah disuguhkan suatu adegan yang begitu ekstrim, yang menampilkan seorang bapak-bapak yang sedang mengajari anaknya cara membidik sebuah sasaran yang tepat, dengan menggunakan manusia asli sebagai sasarannya. Setelah itu, kembali ke zaman sekarang, scene menampilkan seorang pria bernama Ray, seorang pengusaha pengembang tanah dan juga konstruksi yang saat ini sedang berniat menjalankan proyeknya di suatu kota kecil. Yang mana dalam rencana kerjanya tersebut, meski dirinya telah mendapat izin dari wali kota dan juga RT setempat, Ray rupanya juga harus meminta persetujuan dulu melalui para warga yang pada hari ini berkumpul untuk mendengarkan pidatonya. Setelah selesai dengan pidatonya, Ray dijemput seorang wanita yang merupakan kekasihnya bernama Brock Hamilton, yang saat ini tengah mengadakan janji bersama dirinya untuk jalan-jalan di kota kecil ini. Nah, saat mereka tiba di sebuah pom bensin, nampak dua orang aki-aki sedang memperhatikan mereka, yang kemudian diikuti oleh seorang polisi yang sepertinya juga mengenali aki-aki tersebut. Mereka berdua yang kembali melanjutkan perjalanan, rupanya malah memilih jalan yang jauh dari jalan raya. Dan dari sinilah sebuah permasalahan akhirnya dimulai. Terlihat, aki-aki yang berada di pom sebelumnya, tiba-tiba meluncur dengan cepat di belakang mereka, yang tak lama kemudian juga diikuti oleh seorang petugas yang juga berada di pom sebelumnya, yang kini malah memberhentikan mobil mereka. Tanpa suatu alasan yang jelas, petugas tersebut bahkan meminta mereka untuk segera keluar dari mobil, yang tentu saja membuat Mr. Ray begitu kebingungan. Dengan dalih sebuah senjata yang berada di mobilnya, Ray yang jelas-jelas memiliki surat izin yang lengkap, petugas tersebut bahkan tak ragu untuk mengamankan Ray dan juga kekasihnya. Hingga pada akhirnya, kedua aki-aki yang sebelumnya menerobos mereka tiba-tiba kembali dan menemui mereka. Rupanya petugas yang bernama Gary ini mengenali kedua aki-aki tersebut, yang diketahui bernama TJ dan juga Rick, yang entah mengapa kemudian meminta Gary untuk membawa Ray dan kekasihnya ke suatu dermaga demi suatu tujuan yang membuat kedua pasangan ini menjadi bingung. Sesampainya di dermaga, Ray dan kekasihnya ternyata malah mendapat perlakuan yang tak menyenangkan. Kedua tangan mereka diborgol layaknya seorang yang sedang diculik. Karena diancam dengan menggunakan sebuah senjata, mereka pun akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Di sini, status Ray yang ternyata sudah memiliki seorang istri akhirnya diungkapkan, yang saat ini rupanya sedang berselingkuh bersama Hamilton. Singkat cerita, mereka berdua akhirnya tiba di sebuah pulau yang terdapat sebuah pondok yang dijelaskan milik ayahnya TJ, yang mana pada pulau ini tak ada jalur untuk kabur selain menggunakan sebuah kapal. Ray yang menyadari bahwa dirinya bersama Hamilton yang kini rupanya telah diculik, menawarkan beberapa barang berharga beserta uangnya sebagai jaminan keselamatan mereka. Namun, TJ menolak hal tersebut dikarenakan dirinya menginginkan hal lain dari kedua pasangan ini. Pada saat mereka tiba di dalam pondok, Hamilton yang rupanya sudah merasa tak tahan lagi ini, mulai melakukan perlawanan dengan menusuk tangan Gary dengan begitu ekstrim. Namun sialnya langkahnya harus dihentikan oleh TJ, yang memintanya untuk segera tenang dan menuruti setiap perkataannya. Mereka berdua pun kemudian dikurung di sebuah gudang hingga pada malam harinya. Sambil menunggu hari esok, TJ dan kedua rekannya itu pun nyantai sejenak sambil bermain kartu. Sementara di dalam gudang, Ray dan Hamilton yang terkurung mulai membicarakan motif tentang penculikan yang menimpa mereka tersebut. Hingga pada akhirnya Hamilton dijemput oleh Rick untuk dijadikan bahan pertemanan dikala ketiga psikopat itu sedang menghabiskan larut malam sambil diiringi hujan yang begitu deras. Besok harinya waktu yang dijadwalkan pun akhirnya tiba. Terlihat mereka bertiga mempersenjatai diri mereka layaknya seseorang yang sedang ingin berburu. Ya, saat mereka semua berkumpul,
Rick menjelaskan mereka bertiga rupanya memang akan ingin pergi berburu. Namun, yang mereka buru bukanlah seekor binatang, melainkan Ray dan Hamilton lah yang akan menjadi target buruan mereka. Benar-benar psikopat nih aki-aki. Mereka bertiga pun kemudian melepaskan Ray dan Hamilton untuk segera kabur sebelum waktu perburuan dimulai. Ray dan kekasihnya berusaha untuk kabur dan bersembunyi sejauh mungkin, dikala tiga psikopat itu kini tengah beraksi untuk memburu mereka. Hingga pada akhirnya mereka bertiga yang sedang nyantai sejenak mendengar suara sesuatu yang jatuh yang tak lain adalah Hamilton yang telah kelelahan. Menyadari hal itu, ketiga pria ini pun langsung bergerak untuk memburu mereka. Namun untungnya, Ray dan Hamilton masih bisa mengatasi hal tersebut tanpa ketahuan oleh mereka. Merasa mulai panas, TJ kemudian menyampaikan sebuah ide agar mereka bertiga harus berpisah agar proses perburuan semakin menarik. Ray yang sedang bersembunyi bersama kekasihnya menyadari rencana TJ tersebut dan kemudian berinisiatif untuk melakukan perlawanan dengan sebongkah kayu demi untuk mendapatkan sebuah senjata. Benar saja, dengan sedikit taktik, Ray pun akhirnya berhasil menciduk Gary yang gagap itu, memukulnya hingga berhasil mengambil salah satu senjatanya. Namun sayangnya keberhasilannya itu harus dibayar dengan sebuah serangan yang harus dia terima dari TJ dan Rick yang menyadari hal tersebut. Bahkan salah satu serangan mereka berhasil melukai tangannya Ray yang kemudian langsung memilih untuk kabur. Hamilton yang melihat hal tersebut dari jauh kemudian langsung mendatangi kekasihnya yang terluka itu. Hingga tak lama berselang, keberadaan mereka itu berhasil diketahui oleh TJ dan kawan-kawan. Ray yang menyadari hal itu meminta Hamilton agar segera pergi selagi dia akan memberikan perlawanan dengan sebuah senjata yang berada di tangannya. Namun sialnya, keberuntungan tak bersamanya. Saat beraksi, Ray malah berhasil dilumpuhkan oleh Rick hingga membuatnya jatuh tak berdaya, yang bahkan disaksikan langsung oleh Hamilton dari kejauhan. Terlihat, Rick begitu bahagia atas apa yang telah dia lakukan itu, hingga pada akhirnya TJ datang dan langsung mengeksekusi Ray yang telah sekarat itu hingga seketika membuatnya koit. Beberapa saat kemudian setelah menyadari TJ dan yang lainnya telah pergi, Hamilton langsung menemui Ray yang telah koit itu. Sambil menangis, dia pun kemudian langsung mengambil senjata yang ditinggalkan Ray dan kini tengah bersiap untuk melakukan misi balas dendamnya. Tanpa banyak bacot, dia pun langsung mengejar para psikopat tersebut. Namun sialnya, karena tak punya pengalaman, Hamilton pun harus kalah dalam adu serangan yang dia lancarkan. Bahkan, serangan dari salah satu musuhnya itu berhasil melukainya, hingga terpaksa harus membuatnya mundur. Hamilton yang kini kembali bersembunyi tak sengaja menemukan sisa-sisa tulang korban yang rupanya juga menjadi keganasan dari para psikopat ini sebelumnya. Dengan membawa sebuah kalung yang dia temukan, Hamilton kemudian berinisiatif untuk kembali ke pondok, meski niatnya itu sempat ketahuan oleh TJ dan kawan-kawan yang melintas tepat di hadapannya. Hamilton akhirnya berhasil kembali ke pondok dan langsung mengambil seluruh peralatan yang akan membantunya. Dia bahkan sempat menggunakan sebuah alat komunikasi untuk meminta bantuan dari luar. Namun sialnya benda tersebut rupanya terhubung dengan alat komunikasi yang berada di tangan Rick. Alhasil, posisinya pun ketahuan. Namun beruntungnya, Hamilton telah pergi dari tempat tersebut sesaat sebelum TJ dan yang lainnya berdatangan. Rick mengungkapkan, meskipun Hamilton memiliki peralatan penting di tangannya, dia mengklaim bahwa Hamilton tidak akan bisa keluar kemanapun dari pulau ini. Di tempat lain, Hamilton yang sudah tak tahan lagi berada di pulau ini mencoba untuk melakukan panggilan darurat pertamanya dengan menembakkan sebuah pistol bantuan ke udara yang dilihat langsung oleh TJ dan yang lainnya. Menyadari di mana posisi wanita tersebut berada, TJ dan yang lainnya pun langsung bergerak cepat untuk mengeksekusinya. Namun di sini mereka bertiga malah termakan sebuah jebakan yang rupanya telah dipersiapkan oleh Hamilton sebelumnya. Dengan memanfaatkan sebuah kalung yang dia gantungkan di sebuah ranting kayu, Hamilton mampu mengelabui mereka semua dan kemudian langsung melancarkan serangan yang berhasil melumpuhkan Rick yang tak sempat menghindari serangan kejutan dari Hamilton itu. Akibatnya, Rick pun mengalami cedera yang parah pada kakinya akibat dari serangan Hamilton yang membabi buta. Sebelum pada akhirnya berhasil dihentikan oleh TJ dengan senjatanya yang begitu dahsyat hingga berhasil kembali membuat Hamilton mundur. Kini, Rick pun terpaksa harus mereka istirahatkan ke dalam sebuah pondok
agar bisa kembali beradu mekanik dengan Hamilton yang terlihat kembali menggunakan sebuah alat komunikasi untuk meminta bantuan. Dalam perburuan selanjutnya, TJ kembali meminta Gary agar berpisah dengannya dengan menangani Hamilton yang kini mulai berada di atas angin. Gary awalnya berhasil menemukan keberadaan Hamilton yang bersembunyi, namun malangnya keadaan malah menjadi terbalik. Melihat Gary yang lengah, Hamilton langsung melumpuhkan pria lembek tersebut. Pertikaian sengit sempat terjadi di antara mereka berdua, dikarenakan Gary yang berhasil membalikkan keadaan. Namun, Hamilton yang bertekad untuk balas dendam itu, akhirnya berhasil mengeksekusi Gary dengan senjatanya, setelah pria lembek tersebut kembali melakukan sebuah kecerobohan. TJ yang kini mendapati temannya itu telah koit, memutuskan kembali ke pondok, dan malah mengeksekusi Rick yang kini menurutnya hanyalah sebuah beban. Dengan perasaan emosi yang menggebu-gebu, TJ mengambil sebuah senapan peledak dengan niat ingin menghabisi Hamilton yang menurutnya kini telah semakin berbahaya. Pertempuran final pun akhirnya dimulai. Tak henti-henti, TJ terus menghujani Hamilton dengan serangan peledaknya yang tentu saja membuat Hamilton begitu terdesak. Bahkan, serangan ganas yang dilancarkan TJ itu harus membuat Hamilton terjun ke air untuk menghindarinya. Merasa tak puas, TJ bahkan kembali menghujani Hamilton yang berada di dalam air dengan beberapa peledak yang dilemparkannya. Yang tentu saja hal tersebut membuat nyawa Hamilton kini dalam bahaya. Merasa telah menghabisi Hamilton, TJ kembali ke pondok untuk mempersiapkan keperluan pulangnya. Pada saat dia teringat momen perkataan ayahnya dulu, hal tak disangka mengejutkannya. Hamilton tiba-tiba muncul dengan keadaan yang masih hidup, dan kemudian langsung mengeksekusi pria tersebut hingga membuatnya sekarat. Tak cukup sampai di situ, Hamilton yang melihat beberapa bahan peledak yang terdapat di pondok ini, kemudian berinisiatif untuk menghancurkan pondok tersebut beserta dengan TJ yang saat ini terbaring sekarat. Dan kemudian TJ pun akhirnya koit. Besoknya, Hamilton yang berada di tepi pantai menyadari kedatangan temannya TJ, si joki kapal yang juga terlibat dalam kejadian ini. Dengan menggunakan teknik si Abang Rambo, Hamilton pun langsung melancarkan serangan dadakan ke arah si joki tersebut hingga membuatnya seketika koit, dan kemudian langsung mengambil kapal tersebut untuk mengantarkannya kembali pulang. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan.